Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha Dutra Absilani dari program studi psikologi Islam semester 5. Di sini saya akan mewawancarai teman saya untuk tugas kuliah dari BUIT. Sekarang saya sudah bersama teman saya, Mas Hafid. Mas Hafid ya. Di sini saya ada 3 pertanyaan terkait tentang trauma ya Mas ya, sampai hal positif apa yang bisa Mas Hafid ambil dari trauma itu. Langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, bisa Mas ceritakan tentang pengalaman trauma masa lalu Mas Hafid sendiri? Silakan. Mungkin bisa dibilang seperti ini. Saya itu memiliki trauma mengenai kecemasan ya. Ya itu salah satu faktor yang pengaruhinya itu ya mungkin dari, bisa dibilang tuntutan dari kedua orang tua gitu. Yang dimana pada waktu itu saya dituntut untuk bisa masuk ke dunia militer. Nah, namun pada saat ini ternyata apa yang diinginkan dari kedua orang tua saya itu ternyata tidak seburuk apa yang saya pikirkan pada waktu itu. Ternyata setiap orang tua itu memiliki niat bagaimana caranya anaknya itu menjadi yang terbaik gitu. Istilahnya bisa melebihi daripada orang tuanya seperti itu. Nah, pada saat itu mungkin saya itu merasa itu salah satu tuntutan yang dimana mungkin dari sebelumnya itu saya sudah dididik pada saat kecil, sejak kecil itu dengan suara yang keras gitu. Nah, dimana pada saat itu mental saya juga tidak diimbangi dengan bagaimana cara saya menjaga mentalnya, sehingga salah satu nada tinggi dan mungkin kalau di dunia militer juga latihan fisik itu juga salah satu menjadi sebab saya itu merasa cemas dan takut gitu kan untuk masuk ke dunia militer. Nah, pada saat itu saya ditawarin H-2 pembukaan dari pengrekrutan di dunia militer. Saya bukan ditawarin, tapi lebih tepatnya disuruh untuk masuk ke dunia militer. Nah, namun pada saat itu saya tidak berani untuk menolaknya. Tapi saya ngomong kepada kedua orang tua itu seperti aku kalau di dunia militer itu kurang tertarik. Mungkin aku lebih tertariknya ke sekolah kedinasan. Dari situ mungkin dari kedua orang tua juga merasa sedikit kecewa atas istilahnya keputusan dari saya gitu, nggak mau masuk ke dunia militer tapi masuknya ke sekolah kedinasan. Nah, maksud saya itu ya walaupun tidak sepenuhnya di dunia militer, tapi kalau sekolah kedinasan itu juga ada pendidikan secara militernya juga, walaupun tidak sekeras di dunia militer. Nah, dari situ saya berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dari kedua orang tua saya di sekolah kedinasan seperti itu. Ya walaupun dari kedua orang tua saya itu merasa kecewa, namun tidak berlebihan gitu. Secara tidak mengungkapkan secara langsung, tapi secara tingkah laku itu sedikit ada perbedaan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata orang tua saya juga dapat menerimanya gitu. Untuk pertanyaan yang kedua nih Mas Hafid ya, bagaimana strategi Mas Hafid sendiri nih untuk mengkeep atau mengatasi rasa traumatiknya Mas Hafid sendiri? Seperti apa Mas? Sebenarnya pada saat itu saya memilih untuk sekolah kedinasan itu juga bukan 100% udah ada niatan di situ gitu, tapi lebih tepatnya untuk menghindar gitu. Nah, mungkin strateginya yang pertama itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu saya mikirnya gini, sekolah kedinasan itu ternyata setelah lulus itu sudah dinobatkan menjadi CPNS, dan dimana itu kita sudah dipastikan untuk mendapatkan tempat kerja gitu ya, walaupun tempat kerjanya itu mungkin agak jauh dari perkotaan. Nah, setidaknya sudah ada bekal untuk dimana kita untuk tempat bekerja, untuk wadahnya gitu. Nah, maka dari itu saya di situ berusaha berdamai dan menjalaninya setiap hari dengan mengusahakan bagaimana cara saya bisa keterima di sekolahan kedinasan tersebut gitu, dengan cara ya
setiap hari kita olahraga dengan teman-teman, dan dimana teman-teman ternyata juga banyak yang mau masuk ke sekolah kedinasan gitu. Nah dari situ secara tidak langsung ada support lah dari teman-teman gitu, saling support mengenai untuk mencapai cita-cita tersebut gitu kan. Setiap hari kita olahraga, kita latihan fisik, dan kita menjaga pola makan juga gitu kan, untuk membuat badan kita secara proporsional dan menjaga fisik kita semakin kuat gitu kan. Nah setiap hari seperti itu. Ternyata dengan berjalannya waktu tersebut, orang tua itu feedbacknya juga mendukung gitu kan, walaupun tidak masuk ke dunia militer namun di sekolah kedinasan juga mendukung gitu kan. Sampai-sampai saya tuh secara tidak langsung ya terharu mengenai tiba-tiba saya dibelikan susu untuk menambah tinggi badan, terus difasilitasi juga mengenai sepatu, dan dibantu ketika saya mengalami kesusahan, seperti kalau kamu mau serius di sekolah kedinasan, terus coba cek fisik atau check up mengenai badannya gitu kan, apa yang ada kerusakan di mana seperti itu difasilitasi secara tidak langsung. Saya merasa ternyata benar-benar disupport. Nah dari situ ternyata ada dukungan juga dari orang tua, itu membuat saya lebih optimis lagi dan semangat lagi untuk menjalani hal tersebut, untuk meraih cita-cita tersebut. Jadi ya yang pertama, kita berdamai dengan diri sendiri. Selain itu dengan cara olahraga tersebut lebih dapat kita mengatasi masalah-masalah itu. Kita selain berdamai dengan diri kita sendiri, dengan olahraga itu dapat meminimalisir atas masalah apa yang kita terima, dan agar selalu bisa berpikir positif seperti itu. Seperti itu ya Mas. Iya. Jadi dari rentan waktu yang cukup lama ya Mas ya, antara traumatik itu hingga saat ini, Iya. hal positif apa yang udah Mas raih, yang udah Mas rasakan? Ya itu juga memiliki waktu yang lama untuk menyembuhkan hal tersebut gitu. Sebenarnya pada saat itu saya juga belum 100% bisa dikatakan hilang atau sembuh dari trauma tersebut gitu. Namun mencoba meminimalisir dengan cara ya tadi berdamai dengan diri sendiri dan selalu berolahraga gitu kan. Nah namun setelah bisa dikatakan sembuh atau saat ini saya merasakan hal-hal yang tak terduga. Selain selalu bisa berpikir positif, terus ternyata juga di dalam kesehatan itu tubuh ini menjadi rasa enteng, ringan, dan merasa sehat gitu. Terus untuk pola makan juga menjadi tambah sehat, terus dapat mengurangi dengan hal tersebut, karena pendaftaran juga menjaga pola makan, bisa mengurangi hal-hal makanan yang mengandung banyak gula dan minyak seperti itu. Jadi sepertinya ya kuncinya untuk menghilangkan rasa trauma itu ya berdamai dengan diri kita sendiri. Selain itu diimbangi dengan olahraga seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Irba telah Hafid. Oh, iya. Baik, terima kasih Mas Hafid telah memberikan saya dan juga Anda semua terkait cerita-cerita traumatik Anda, serta pengalaman dan juga sisi positif apa sih yang bisa kita dapat. Kuncinya yaitu tadi ya, selalu berpikir positive thinking, terus menjadi lebih baik, berdamai dengan diri sendiri tentunya. Terima kasih banyak Mas Hafid atas waktunya ya. Sehat selalu. Siap. Sekian dari wawancara kita pada siang menjelang sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.